Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul 10x10. Film ini menceritakan seorang wanita yang diculik dan dikurung di ruangan dengan ukuran 10x10 meter. Yang mana ruangan itu kedap suara. Sebenarnya apa masalah yang menyebabkan wanita itu disekap? Dan bisakah dia keluar dari sana? Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak videonya sampai habis. Terlihat seorang wanita keluar dari dalam sebuah toko bunga yang bernama City Bloom. Ternyata dari seberang jalan di sebuah restoran ada seorang laki-laki yang mengawasinya. Ia pun terus mengawasi perempuan itu. Dan ternyata perempuan itu masuk ke dalam restoran yang sama. Seorang pelayan menyapanya dan ternyata dia bernama Katie. Kemudian Katie pun makan di sana. Saat Katie memakan pesanannya, pria yang dari tadi mengawasinya pun pergi keluar dari restoran tersebut. Dan tak lama kemudian Katie pun selesai. Dia segera keluar dari restoran itu. Ternyata pria tadi sudah berada di dalam mobilnya dan menunggu Katie. Katie pergi meninggalkan restoran itu. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Ternyata mobil Katie berhenti di sebuah gedung yoga. Laki-laki itu pun ikut berhenti di sana. Dia terus mengawasi mobil Katie. Terlihat Katie masuk ke dalam gedung itu dan dia mengikuti kegiatan yoga di sana. Di luar gedung, laki-laki yang terus membuntuti Katie terlihat dia turun dari mobil dan memeriksa mobil Katie. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi ke dalam mobilnya sambil membawa pistol dan dia letakkan di kursi sebelahnya dengan ditutupi koran. Terlihat laki-laki itu masih menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Terdengar seorang yang bernama Alondra yang menelponnya. Terlihat Katie keluar dari gedung yoga itu. Dia segera menuju ke mobilnya. Pria tadi melihatnya dan segera mempersiapkan senjata dan alat pengikat. Saat Katie hendak membuka pintu mobilnya, tiba-tiba pria itu datang dan membekapnya dengan sebuah kantong plastik. Dan dia pun membuat Katie terjatuh ke bawah, namun Katie berhasil lepas darinya. Katie pun berteriak meminta tolong. Di sekitar tempat itu sebenarnya ada satu orang laki-laki di sana. Namun sayang, ternyata orang itu memakai headset. Kemudian pria itu mengancam Katie akan membunuhnya jika dia tidak berhenti berteriak. Lalu dia memberi lakban mulut Katie serta mengikat tangan dan kakinya. Kemudian pria itu meninggalkan Katie menuju ke mobilnya. Pria itu melihat mobil di sebelah Katie pergi dari sana dan dia pun segera mengendarai mobilnya menuju ke dekat Katie berada. Dia segera mengangkat Katie dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Ternyata pria tadi membawa Katie ke rumahnya. Kemudian pria itu mengeluarkan Katie dari bagasi dan menyeretnya ke sebuah ruangan rahasia dan meninggalkannya di sana. Di dalam ruangan itu Katie tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pria itu membereskan mobilnya, membawa pistol dan tas Katie ke dalam rumah. Tak lama kemudian, pria itu masuk ke dalam ruangan di mana Katie berada. Dia memberitahu Katie bahwa dinding ruangan ini adalah beton setebal 4 kaki. Ditutupi dengan produk peredam suara, jadi tak ada gunanya jika Katie berteriak di sana. Pria itu kemudian berkata bahwa dia akan membuka isolasi yang menutup mulutnya agar Katie bisa memberitahukan nama aslinya. Dia menyuruh Katie mengangguk jika mengerti, dan Katie pun melakukannya. Pria itu melepas isolasi yang menutup mulut Katie. Seketika Katie langsung berteriak. Pria itu meninggalkan Katie di dalam. Lalu dia mengecek rekaman suara yang berada di dalam ruangan itu. Ternyata Katie masih berteriak meminta tolong di sana. Lalu pria itu membersihkan bekas darah yang ada di lantai. Di dalam ruangan Katie berusaha menendang dinding ruangan itu dan tiba-tiba dia melihat ada ventilasi udara di sana. Dia pun mendekatinya dan berteriak meminta tolong. Namun di luar tidak terlihat ada satupun orang di sana. Setelah membersihkan bekas darah, pria itu menyalakan TV-nya sambil memasukkan peluru ke dalam pistolnya. Pria itu tahu kalau Katie menemukan ventilasi. Pria itu mendekati Katie. Katie berkata, "Jangan sentuh aku." Dia juga menawarkan uang dan tabungannya sebesar 50.000 US dollar pada pria tersebut. Namun pria itu berkata itu adalah uang yang banyak untuk orang dengan bidang pekerjaan seperti Katie.
Tapi sayang dia tidak mau uang Katie. Katie mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menemukan mobilnya dan itu akan menuntun mereka menuju tempat Katie berada sekarang. Namun jika pria itu melepaskannya sekarang, maka dia berjanji tidak akan mengatakan apa-apa. Pria itu menanyakan namanya. Katie pun memberitahu namanya, kemudian pria itu keluar dari sana. Dia memeriksa isi tas Katie, namun tidak ada yang menarik baginya. Kemudian dia menyalakan TV-nya, dia melihat berita tentang sebuah kasus di sana. Di dalam ruangan rahasia terlihat Katie terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Saat pria itu masuk, Katie langsung memukul kepalanya dan Katie berusaha keluar dari sana. Namun dia kesusahan karena tangan dan kakinya masih terikat. Pria itu menarik kakinya, namun Katie berhasil melepaskannya. Dia kemudian menghantam kepala pria itu dengan vas bunga yang berada di sana. Katie segera menuju ke ruang tengah sambil terus berteriak. Katie berusaha menelpon, namun telepon itu ditembak oleh pria tadi. Dia terus berteriak meminta tolong, namun pria tadi sudah semakin dekat dengannya. Dengan tiba-tiba Katie memukulnya. Katie menemukan tasnya dan mengambil handphonenya, namun tidak ada sinyal di sana. Katie mencari sesuatu untuk membuka ikatannya, dan dia pun berhasil membuka ikatan kakinya dengan menggunakan pisau. Kemudian dia menuju ke pintu untuk membuka pintu dan meminta tolong. Namun pria itu sudah keburu sadar dan mendekatinya. Katie bertanya pada orang itu bagaimana dia bisa tahu pekerjaannya. Pria itu berkata bahwa tidak mungkin Katie punya uang banyak jika hanya menjadi penjual bunga. Tiba-tiba pria itu menawarkan makanan kepada Katie dan mengajak Katie berbicara agar bisa lebih saling mengenal. Ternyata pria itu ingin mengetahui sesuatu dari Katie. Dia pun bertanya lagi siapa nama Katie. Katie mendekati pria itu dan bertanya sebenarnya siapa dia. Namun pria itu malah menjawab bahwa dia adalah pria yang memegang senjata. Kemudian dia menyuruh Katie duduk dan diam. Katie kemudian duduk dengan masih memegang pisaunya. Pria itu kemudian bertanya siapakah nama asli Katie sebenarnya. Tetapi Katie tetap menjawab bahwa namanya adalah Katie Nolan. Namun pria itu marah dan melemparkan makanannya ke muka Katie. Katie membalasnya hingga pistol pria itu terlepas dari tangannya. Kemudian Katie mencoba mencekik leher pria itu dengan tangannya yang masih terikat. Pria itu kewalahan dan lemas. Katie mencoba mengambil pistol namun dia dipukul oleh pria itu tadi hingga pingsan. Saat pria itu hendak membawa Katie ke dalam ruangan rahasianya, dia melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Dia pun buru-buru membawa Katie ke sana. Saat pria itu keluar, dia melihat seorang wanita sudah masuk di rumahnya. Dan ternyata dia adalah Alondra, asisten rumah tangganya. Alondra menjelaskan bahwa dia datang ke rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Apakah pria itu membutuhkannya? Dia juga heran dengan keadaan rumahnya yang sangat berantakan. Alondra terlihat khawatir terhadap tuannya, yang ternyata tuannya itu bernama Lewis. Dia juga melihat ada darah pada tuannya, namun pria itu menyuruh Alondra untuk segera pergi dari sana. Alondra pun segera pergi dan berjanji bahwa besok dia akan datang bersama anaknya yang bernama Summer. Lalu Lewis pun segera membereskan rumahnya. Setelah itu, dia masuk ke ruangan rahasianya sambil membawa pisau dan berkata bahwa dia akan mengobati luka Katie. Setelah itu Lewis pergi membersihkan dirinya. Sementara itu di dalam ruangan rahasia Katie mengeluarkan HP-nya. Namun tidak ada sinyal di sana. Ternyata tadi dia sempat mengantongi HP-nya tersebut. Saat melihat ada keramik yang retak, dia pun sepertinya memiliki ide. Dia pun berusaha melepas potongan keramik tersebut sampai ujung jarinya terluka. Di luar ruangan terlihat Lewis menghidupkan televisinya dan melihat sebuah kasus tentang persidangan rumah sakit Charleston, yaitu kasus yang menewaskan 3 orang pasien di rumah sakit itu. Setelah itu dia mendatangi Katie di ruang rahasianya.
Terlihat tangan Katie yang berlumuran darah dan kakinya berusaha menutupi keramik yang retak. Pria itu kembali menanyakan namanya dan data-data lain tentang Katie dan keluarganya. Lewis memberitahu Katie bahwa dia sudah mengawasi Katie selama berbulan-bulan dan dia tahu bahwa Katie telah berbohong pada setiap pertanyaannya. Lalu dia pun bertanya lagi pada Katie di mana dia lahir. Katie menjawab California secara berulang-ulang dan akhirnya pria itu kesal dan menembakkan pistolnya dan mengenai dinding di samping kepala Katie. Ia pun mengancam akan menembakkan pistolnya di kepala Katie jika dia masih berbohong. Akhirnya Katie mengaku bahwa dia sebenarnya lahir di Green Bay dan nama aslinya adalah Natalie. Sedangkan Katie adalah nama saudara kembarnya yang meninggal karena bunuh diri. Pria itu kesal karena menurutnya Natalie adalah seorang penyintas. Kemudian pria itu menyuruh Natalie untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya diketahui bahwa dulu Natalie adalah seorang suster dengan nama asli Natalie Ann Stevens. Pria itu pun keluar dari sana sambil berkata bahwa sebenarnya Natalie sudah tahu kenapa dia ditahan di sana. Setelah pria itu keluar, Natalie segera melanjutkan usahanya untuk mengeluarkan patahan keramik itu. Di luar ruangan terlihat pria itu melihat sebuah video tentangnya. Di sana terlihat dia sedang menggendong bayi dan berusaha menenangkannya. Di dalam ruangan, Natalie masih berusaha melepaskan keramik itu. Saat dia terkena cahaya, dia pun langsung menoleh dan memiliki ide. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke sana agar mendapatkan sinyal dan ia pun berhasil. Dia menelpon 911 dan segera memberitahu tentang masalahnya. Di luar, Lewis mendengar suara dari alat perekamnya dan dia mengecek tas Natalie. Ternyata di sana dia tidak menemukan HP Natalie. Akhirnya dia pun masuk ke ruangan rahasia itu sambil membawa pistolnya. Di sana Natalie sudah menyembunyikan HP-nya. Pria itu datang dan langsung menodongkan pistolnya sambil menanyakan ponsel Natalie. Lewis pun menggeledahnya. Setelah ketemu, ponsel itu langsung dipukul dan dibantingnya hingga pecah. Kemudian Lewis menjelaskan masalah sebenarnya, bahwa sebenarnya Natalie adalah seorang suster di rumah sakit Carleston. Di sana dia menangani beberapa pasien, namun mereka tewas di bawah penanganannya. Salah satunya adalah istrinya yang bernama Alana Matthew Lewis. Setelah kasus itu, Natalie pun pindah dari sana. Natalie berusaha menjelaskan bahwa di dalam persidangan mereka dinyatakan tidaklah bersalah dan semua suster dibebaskan. Dia pun menjelaskan bahwa dia pindah dari sana karena ingin awal yang baru, karena persidangan itu telah menghancurkan hidupnya. Namun Lewis menjelaskan bahwa pertamanya dia percaya, namun kemudian ada hal yang tidak masuk akal. Seperti cincin kawin istrinya yang hilang, padahal selama ini istrinya tidak pernah melepaskannya. Dan juga di dalam darah istrinya terdapat obat THP, yaitu obat pemerkosaan. Dan pria itu pun berkata bahwa Natalie berada di sini karena dia tahu bahwa Natalie adalah pembunuh istrinya. Dan Lewis ingin tahu apa alasan Natalie membunuh istrinya. Jika alasannya tidak masuk akal, maka Natalie akan mati. Kemudian pria itu meninggalkan Natalie di sana. Dia segera memutar video tentang anak dan istrinya. Mereka terlihat sangat bahagia. Saat melihat itu, semua emosinya pun menaik. Segera dia pergi menemui Natalie. Lalu ia pun mengarahkan pistolnya kepada Natalie. Akhirnya Natalie pun mulai bercerita bahwa sebenarnya memang dia dibesarkan di gereja. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya mereka semua yang ada di sana sangatlah taat kepada Tuhan. Namun ia sangat membenci ayahnya yang sudah berselingkuh dari ibunya selama berbulan-bulan bersama sahabat saudarinya. Ibunya tahu dan mencoba berbicara kepada ayahnya, namun ayahnya malah pergi meninggalkan mereka semua. Lewis bertanya apa hubungan semua ini dengan istrinya. Natalie berkata, saat menjadi perawat, semua pasien di rumah sakit itu berbicara kepadanya. Mereka percaya dan memberitahukan rahasia tentang mereka. Di sini Natalie berkata bahwa istri Lewis tidak memakai cincin kawinnya karena dia membuka kakinya untuk pria lain, alias telah selingkuh. Namun Lewis tidak percaya. Bahkan Natalie melihat pria selingkuhannya. Dia datang diam-diam mengunjunginya di rumah sakit.
Lewis pun marah. Natalie terus berbicara. Dia mengatakan bahwa kita harus mengutamakan pernikahan dengan kejujuran. Dia menyebut istrinya Lewis sebagai pendosa dan pelacur. Natalie juga mengakui bahwa dia sudah membunuh istri Lewis. Lewis pergi dari sana dengan perasaan marah dan kecewa. Kemudian dia melihat rekaman istrinya bersama dengannya. Terlihat seseorang menghubungi istrinya. Istrinya melihat HP-nya sebentar, kemudian menaruhnya kembali. Lewis melihatnya secara berulang-ulang. Lewis pun marah. Dia menyimpulkan bahwa istrinya sudah selingkuh. Dia memecahkan apa saja yang ada di dekatnya. Dia pun menangis. Lalu dia pun pergi dengan mobilnya menuju sebuah danau untuk menenangkan dirinya. Kembali pada Natalie, di sana dia melihat cover ponsel. Dia pun menggunakannya untuk mencongkel potongan keramik dan dia pun berhasil. Lewis sudah sampai di pinggir danau. Dia berusaha menenangkan dirinya di sana. Namun tiba-tiba polisi datang dan memeriksa mobilnya. Karena ada laporan dan mobil Lewis cocok dengan deskripsinya. Karena tidak ditemukan hal yang mencurigakan, polisi itu pun pergi dan Lewis pun kembali ke rumahnya. Lalu ia menemui Natalie dan menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya lalu menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun Natalie menolak hal itu dan menusuk Lewis menggunakan pecahan keramik yang ia dapatkan tadi. Lewis nampak kesakitan. Di sini Natalie pergi ke dapur mencari senjata. Lalu ia mengambil pisau dan kembali lagi menemui Lewis. Dan saat ia masuk ke dalam ruangan itu, ternyata Lewis sudah ada di luar kemudian menutup ruangan tersebut. Natalie berusaha menghentikannya. Lewis pun kabur dari sana. Ia kemudian mengambil pistol namun terjadi baku hantam yang sengit antara mereka berdua. Dan akhirnya Natalie berhasil mengambil pistolnya. Lalu tiba-tiba datang pembantu dan anaknya datang ke rumah tersebut. Natalie yang melihatnya langsung menembak pembantunya. Ia pun juga menyandra anak Lewis. No! Di sini Lewis memohon agar Natalie melepaskan anaknya. Dan ia berjanji tak akan memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini. Namun Natalie tak mempercayainya dan menyalahkan Lewis atas semua ini. Lewis menjelaskan bahwa ia sudah merekam semua percakapan yang ada di rumah ini. Lalu dengan cepat anak Lewis menggigit Natalie. Kemudian Lewis menyergap dan mencekik Natalie yang sedang lengah. Dan terlihat Natalie kesakitan dan ia pun mati. Saat Lewis pergi meninggalkannya, ternyata Natalie masih hidup lalu bangun kembali. Dengan cepat Lewis menembaknya. Kemudian ia menyuruh anaknya bergegas pergi dari tempat itu. Tak lupa dia mengambil barang bukti yang sudah disimpan. Di sini anaknya melihat bahwa Natalie sudah tidak ada. Dan saat mereka sudah di mobil, lalu Lewis keluar sebentar, ternyata Natalie sudah di luar dan menodongkan pistol kepada Lewis. Ternyata pelurunya habis. Anak Lewis segera pergi dari sana dan terjadilah baku hantam yang seru antara mereka berdua. Dan di saat Lewis terpojok, di sini Natalie ingin sekali membunuhnya. Namun Lewis menahannya dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya Lewis berhasil membalikan keadaan. Dengan cepat Lewis menutup pintu garasi sehingga membuat Natalie kejatuhan pintu itu dan pingsan. Lewis dan anaknya pun berhasil selamat. Lalu datanglah polisi ke rumah mereka dan film pun selesai. Film yang sangat menegangkan dan sangat seru. Kesimpulan dari film ini bahwa memang manusia pasti memiliki kesalahan, namun sebaiknya jangan main hakim sendiri. Lebih baik main hakim rame-rame. Menurut saya semua yang ada di film ini salah. Istri Lewis salah karena telah selingkuh. Natalie salah karena main hakim sendiri. Dan Lewis juga salah karena telah menculik Natalie.
Ya semuanya salah, termasuk saya yang memberikan video banyak adegan kekerasan seperti ini. Semoga menghibur Anda semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di film berikutnya.